Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Yesus Sayang Padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan berita dari seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan tentang penghukuman karena semua manusia telah berdosa, dan juga tentang pengharapan karena ternyata Tuhan sangat mengasihi manusia, bangsa Israel yang telah berdosa. Pengharapan itu suatu janji untuk bebas dari hukuman. Cerita sebelumnya memberitahu bahwa ada hukuman atas dosa. Semua orang berdosa akan mendapat hukuman karena upah dosa ialah maut. Inilah yang dinamakan penghukuman. Nah, hari ini Nabi Yesaya membawa kabar baik kepada kita. Kabar baiknya adalah Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa. Tuhan memberi sebuah pengharapan kepada manusia berdosa. Pengharapan itu adalah
orang berdosa atau bangsa Israel akan melihat terang besar yang akan menyinari mereka. Hah? Terang yang besar? Iya, adik-adik. Hal itu akan terjadi apabila seorang anak yang istimewa lahir. Allah akan memberikan seorang anak yang bertanggung jawab atas hidup manusia. Anak itu akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahtera yang tidak pernah habis di dalam kerajaannya. Dan Ia memimpin dengan adil dan kebenaran selama-lamanya. Dan Ia adalah Juru Selamat manusia. Wah, hebat sekali adik-adik. Inilah pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu itu janji yang sangat indah karena di dalamnya ada pengharapan akan pembebasan. Jadi, karena waktu itu bangsa Israel mengajukan seorang pemimpin bagi mereka, maka Tuhan berjanji akan ada seorang raja di atas segala raja yang hadir di depan mereka, memimpin mereka dan bertanggung jawab atas mereka sebagai juru selamat mereka. Nah, setiap orang yang mau menerima janji ini, ia tidak akan dihukum karena kehadiran anak itu membebaskan manusia dari dosa. Demikian juga setiap orang yang tidak menerima janji ini akan tetap mendapat hukuman. Adik-adik, janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tidak hanya untuk orang Israel saja, karena kita pun adalah orang yang berdosa. Janji itu berlaku untuk semua orang berdosa. Janji ini pun berlaku untuk kita. Anak yang dijanjikan ini adalah juru selamat manusia. Setiap kita yang menerima janji ini menerima juru selamat yang membebaskan manusia dari dosanya. Sekarang, setelah adik-adik mendengarkan berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu seorang anak yang akan datang sebagai juru selamat manusia. Percayalah kepadanya dan terimalah janji itu, karena melalui janji itu
ada pengharapan akan lepas dari hukuman. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Seorang juru selamat yang telah dijanjikan untuk kami yang berdosa. Kami mau ya Tuhan menerima janji itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.